Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran ke-1 tentang meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah manusia sempurna di dunia ini yang pantas untuk dijadikan contoh? Tentu tidak ada yang lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan atau contoh yang baik. Di antaranya sifat-sifat beliau yang patut kita contoh. Yang pertama adalah sifat percaya diri. Yang kedua, sifat mandiri, dan yang ketiga yaitu sifat jujur, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua untuk berlatih mengendarai kuda, kemudian berenang dan memanah. Gambaran dari mengendarai kuda adalah kita harus mempunyai keterampilan, ketangkasan. Kita harus mempunyai ilmu dalam bidang keterampilan. Apakah itu memproduksi barang atau keterampilan lainnya. Kemudian kita diperintahkan untuk berlatih berenang. Artinya kita harus selalu berusaha dan pantang menyerah. Dan kita juga diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlatih memanah. Dalam arti kita
harus mempunyai arah dan tujuan untuk meraih cita-cita. Kita harus fokus, konsentrasi terhadap tujuan kita, cita-cita yang mulia, yang baik di dunia maupun di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Di antara cita-cita tersebut, mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang ulama besar seperti Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana kedua tokoh ulama tersebut adalah pendiri organisasi terbesar di Indonesia, bahkan sudah menyebar ke penjuru dunia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang presiden atau menjadi seorang Polri, menjadi seorang polisi, atau menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang menteri, dan lain sebagainya. Yang jelas, kita harus bercita-cita yang tinggi. Kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit dan kita berusaha untuk meraihnya. Cita-cita yang baik yaitu menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebagai pengabdian kita kepada masyarakat, dengan kita membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sifat percaya diri. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Percaya diri adalah percaya terhadap kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Tapi bukan berarti sombong, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan kemampuan kepada setiap manusia, bahkan kepada setiap makhluk. Hanya saja kemampuan tersebut perlu untuk dilatih dan ditumbuhkan sehingga menjadi sebuah keahlian. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar membaca Al-Quran, membaca buku-buku pelajaran, memahami bacaan, kemudian belajar menulis, menggambar, menghitung, belajar bercerita, berpidato, dan lain sebagainya, serta terus berlatih mengerjakan latihan-latihan soal, latihan keterampilan, dan melatih diri untuk lebih baik dalam ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat sifat mandiri. Apakah mandiri itu? Mandiri adalah sikap tidak menggantungkan kepada orang lain. Jadi, mandiri adalah sikap usaha dalam mengerjakan atau mendapatkan segala sesuatu dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Selama bisa mengerjakan sendiri, maka kita harus kerjakan dengan sendiri. Tapi jika tidak mampu, seperti mengangkat meja yang terlalu berat, maka kita meminta bantuan kepada orang lain.
Sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang mandiri? Caranya yaitu membiasakan untuk mengerjakan sesuatu dengan sendiri, kemudian belajar dengan baik, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, bertanya jika tidak tahu caranya, mempraktekkan ilmu yang didapatkannya, dan sering berlatih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri Rasulullah juga terdapat sifat jujur. Apakah jujur itu? Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya tanpa mengurangi dan tanpa menambah, serta melakukan sesuatu yang semestinya harus dilakukan. Sekarang bagaimana caranya agar menjadi orang yang jujur? Caranya, yang pertama, kita harus selalu membiasakan untuk berkata jujur. Berkata sesuai dengan keadaannya, tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Dan kita selalu mengerjakan tugas-tugas yang sudah seharusnya kita kerjakan dalam setiap hari. Seperti mengerjakan PR dari guru, atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kita, atau melaksanakan perintah kedua orang tua dengan senang hati dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian